Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, adik-adik, kita lanjutkan kembali ya cerita kita, yaitu tentang kisahnya Nabi dan Rasulullah. Sekarang kita akan bercerita tentang kisahnya Nabi Zulkifli alaihissalam, di mana Nabi Zulkifli ini merupakan salah satu nama Rasul yang wajib diketahui. Ia hidup pada saat Raja Ilyas berkuasa. Nabi Zulkifli adalah sosok yang sangat gigih dan tidak mudah goyah, memiliki budi yang luhur dan selalu menepati janji yang dibuatnya. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak dari salah satu seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam dengan seorang perempuan yang bernama Rahmah. Diangkat Nabi Zulkifli sebagai Rasul sesudah ayahnya diangkat. Artinya Nabi Zulkifli adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Dari sini dapat dipahami bahwa Nabi Zulkifli adalah keturunan dari para nabi yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, ia diutus oleh Allah Ta'ala kepada suatu kaum bernama Amoria di daerah Damaskus. Kemudian pada tahun 1460-an sebelum Masehi, ia diangkat menjadi Rasul, sehingga sejak saat itu ia mengajarkan kepada sekalian umat untuk bertauhid kepada Allah dan berhenti menyembah berhala. Ia juga mengajarkan kepada manusia untuk membayar zakat dan taat beribadah. Dikisahkan pada zaman Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki 2 orang anak, teman-teman. Dan pada suatu masa rumah Nabi Ayub alaihissalam pernah mengalami runtuh. Hal itu menewaskan semua anaknya. Kasihannya teman-temannya, anaknya dua-duanya meninggal. Akan tetapi ada satu anak bernama Bashar yang berhasil selamat. Bashar sendiri maknanya adalah orang yang memiliki kesabaran. Selanjutnya sejak teman-teman, kecil Nabi Zulkifli Raja alaihissalam Ilyasa diajarkan adalah sebagai sosok raja sifat yang tidak mulia, memiliki keturunan, sehingga figur yang akan menggantikannya menjadi raja bukanlah keturunannya. Karena itu, pada suatu ketika raja mengadakan sebuah sayembara, teman-teman, yaitu untuk mencari penggantinya kelak. Mengingat usianya yang sudah semakin tua, ia berharap tahta kerajaan setelah ia wafat nanti akan dipegang oleh orang yang tepat dan terbaik. Raja Ilyasa di dalam kisah Nabi Zulkifli alaihissalam kebetulan adalah orang yang sangat memperhatikan kesejahteraan
dan juga kemakmuran negerinya, sehingga semua rakyatnya pun bisa mencalonkan diri menjadi raja, asalkan sesuai dengan syarat yang diajukan. Akhirnya Raja Ilyasa membuat kriteria dan syarat khusus bagi siapapun rakyatnya yang mampu memenuhi syarat tersebut. Jika setuju dengan syaratnya, maka akan menggantikannya. Dan apa syaratnya, teman-teman? Syaratnya ialah adapun syarat yang diberikan oleh Raja Ilyasa adalah siapapun calon penggantinya sebagai raja, maka ia adalah orang yang sanggup untuk berpuasa saat siang hari, kemudian melakukan ibadah saat malam hari. Kabar mengenai sayembara beserta syarat ini akhirnya menyebar ke semua penjuru negeri. Akhirnya segenap rakyat berbondong-bondong menuju ke istana. Semua orang berkumpul menjadi satu, mulai dari kalangan pejabat hingga rakyat jelata. Selain itu, teman-teman, sayembara ini juga dihadiri oleh para pemuka suku, teman-teman. Sementara Nabi Zulkifli pun tidak ketinggalan untuk ikut serta. Raja pun akhirnya menyapa rakyatnya yang berada di halaman depan istana. Kedatangan raja disambut oleh sekalian rakyat dengan sukacita. Sesudah raja menyapa dan memberikan bocoran tentang syarat yang diajukan, tidak ada satupun rakyat yang bersedia mengangkat tangan mereka. Salah satu alasannya adalah karena syarat yang ditawarkan oleh sang raja terbilang sangat berat. Tujuan dari raja memberikan syarat yang demikian adalah agar yang menggantikan kekuasaannya kelak bukanlah sosok yang sembarangan. Setelah diam beberapa saat, akhirnya sosok laki-laki yang terletak di bagian tengah kerumunan masyarakat mengangkat tangan. Hal ini serentak membuat rakyat merasa heran, dan ternyata sosok pemuda tersebut adalah Nabi Zulkifli. Ia pun bersuara dengan sangat lantang di tengah-tengah kerumunan bahwa ia sanggup untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh raja. Karena Nabi Zulkifli alaihissalam saat ini terbilang masih sangat muda, rakyat merasa bahwa Nabi main-main dengan perkataannya. Namun, ia pun berusaha sepenuh hati meyakinkan sang raja. Raja yang awalnya merasa ragu dan khawatir pada akhirnya menjadi percaya dan bersedia menerima Nabi Zulkifli sebagai penggantinya. Raja hanya menaruh kepercayaan bahwa anak muda bernama Zulkifli tersebut akan mampu membawa sekalian rakyatnya kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Sesudah diterima sebagai calon pengganti raja, Nabi Zulkifli langsung diajak untuk tinggal di istana dan menemani sang raja. Malam hari, sesudah dinobatkan sebagai penggantinya, raja
bahkan bisa tidur dengan sangat tenang dan nyaman. Ia bahagia karena berhasil mendapatkan putra mahkota yang akan bertanggung jawab atas kerajaan dan istananya kelak. Hidup di istana Nabi Zulkifli diberi fasilitas yang sangat mewah. Namun, berbagai permata, permadani, ranjang tidur yang sangat nyaman, dan lain sebagainya sama sekali tidak membutakan hati Nabi Zulkifli. Ia bahkan gigih dan memilih menjadi diri sendiri dan apa adanya seperti yang sebelumnya. Hingga saat ia dinobatkan sebagai raja, Nabi Zulkifli diberi pesan agar tetap menjalankan syaratnya menjadi raja. Akhirnya, raja pun wafat dan menyisakan duka yang sangat mendalam kepada kaumnya. Nabi Zulkifli pun memilih untuk bersumpah akan menjaga amanat yang diberikan oleh raja kepadanya sampai ia wafat nanti. Semua orang berbondong-bondong mengantarkan sang raja kepada peristirahatan yang terakhir. Tidak lama kemudian, jabatan raja akhirnya diberikan kepada Nabi Zulkifli. Sesudah dilantik menjadi raja, rakyat memilih harapan besar kepada Raja Zulkifli agar ia mampu membawa rakyatnya menuju kemakmuran dan kebahagiaan. Tak lama setelah itu, Nabi Zulkifli membagi jadwal di mana ia harus melayani rakyat, berpuasa dan beribadah kepada Allah. Semua itu ia buat dengan sepenuh jiwa dan raga. Nabi Zulkifli pun mengabdi kepada rakyat tanpa kenal waktu sama sekali, baik itu pagi hari, siang, ataupun malam hari. Semua keperluan yang berhubungan dengan rakyat benar-benar dipenuhi olehnya. Ia pun mampu mengatasi segala urusan dengan adil dan bijaksana. Dengan sikapnya yang demikian, tidak ada gejolak konflik baru sama sekali dari kalangan rakyat. Ia adalah raja yang menyamaratakan rakyatnya. Semua dikasihi dengan baik dan sabar. Bahkan ketakwaannya semakin tinggi kepada Allah Ta'ala sejak diangkat sebagai raja. Karena itu ia sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Ketika Nabi Zulkifli digoda oleh setan. Di suatu hari, kebetulan Nabi sedang sibuk mengurusi rakyatnya, sementara waktunya untuk tidur harus dipakai untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hal ini membuatnya merasa amat lelah dan capek. Tepat pada kesempatan tersebut, iblis pun memberi perintah kepada para pasukannya untuk menggoda Nabi Zulkifli yang sedang kelelahan.
Kebetulan segerombolan setan yang diperintahkan oleh iblis untuk mengganggu Nabi Zulkifli tersebut datang ke kerajaan dengan menyamar sebagai lelaki jelata. Tujuan kedatangan tersebut tidak lain adalah untuk memohon adanya keadilan hukum kepada sang raja. Saat itu, para pengawal istana sesungguhnya sudah memberitahukan bahwa raja tengah istirahat. Namun teman-teman, mereka tetap memaksakan untuk menemui sang raja. Sesudah mendengar hal itu, Nabi Zulkifli pun meminta kepada salah seorang rekannya untuk datang ke ruang pengadilan untuk menemui segerombolan setan berwujud manusia. Beberapa saat setelah istirahat sebentar, Nabi Zulkifli pun datang ke ruang pengadilan. Namun, ketika sudah sampai di ruang pengadilan istana, segerombolan setan tidak ada di sana. Beberapa saat ditunggu, juga tidak datang juga. Kejadian yang serupa akhirnya terulang ketika esok hari. Namun, karena merupakan sosok yang gigih dan sabar, sang Nabi Zulkifli yang juga seorang raja sama sekali tidak merasa terpancing amarahnya. Ia benar-benar bisa mengendalikan amarahnya. Melihat hal ini, setan masih saja belum menyerah dan tetap ingin menggoda Nabi Zulkifli di esok harinya. Dan esok harinya teman-teman, kemudian untuk hari yang ketiga, setan berniat langsung mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli. Di saat ini, ia sedang istirahat. Akhirnya, mereka mengetuk pintu kamar tempat raja istirahat. Menanggapi hal tersebut, Nabi Zulkifli tetap saja sabar dan tidak terpancing amarahnya sama sekali. Akhirnya, segerombolan setan menyerah. Kemudian membuat pengakuan bahwa mereka dikirim oleh iblis untuk memancing emosinya. Akhirnya setan pun gagal dalam menggoda Nabi karena Nabi sama sekali tidak marah dan emosi. Itu berarti Nabi Zulkifli sama sekali tidak mengingkari janji yang telah ia buat. Ia benar-benar berhasil menjadi seorang raja yang adil, bijaksana, dan tidak pernah mengingkari janji yang ia buat sendiri. Dan selanjutnya teman-teman, kisah Nabi Zulkifli selanjutnya, saat menjadi raja, Nabi Zulkifli tidak selalu bahagia dan sejahtera teman-teman. Ia juga pernah mengalami cobaan dari Allah Ta'ala. Salah satunya adalah cobaan yang berasal dari kaum atau rakyatnya sendiri, di mana beberapa orang kaum mencoba menentang kekuasaan Nabi Zulkifli. Bahkan
berniat untuk memporak-porandakan kerajaan tersebut. Dengan demikian, sudah pasti berharap Nabi Zulkifli turun dari jabatan sebagai raja. Saat itu teman-teman, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada segenap rakyatnya untuk ikut berperang melawan kalangan pemberontak yang berniat jahat. Akan tetapi, sebagian besar dari rakyat yang dinaunginya enggan untuk mengikuti perintah tersebut. Alasannya adalah karena mereka takut untuk mati saat peperangan. Bahkan teman-teman, yang mustahil adalah rakyatnya memberi syarat agar saat tempur mereka ada jaminan tetap hidup. Di dalam kondisi yang demikian rumit, akhirnya Nabi Zulkifli pun memohon pertolongan kepada Allah atas ujian yang menimpa negerinya. Ia berdoa agar segenap kaumnya diberi keselamatan saat melawan para pemberontak. Doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan diabadikan sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Zulkifli alaihi salam. Akhirnya, pertempuran yang cukup menegangkan tersebut berlangsung beberapa saat. Pasukan yang ada pada pihak Nabi Zulkifli terdiri dari para pasukan rakyat jelata. Meskipun demikian, ternyata kemenangan diraih pasukan dari Nabi Zulkifli, dan anehnya semua pasukan rakyat Nabi Zulkifli selamat dan tidak ada satupun anggota pasukan yang gugur di dalam pertempuran. Sejak saat itu, kondisi kerajaan Nabi Zulkifli merasa sangat tentram dan bahagia, terlebih dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana.